Apa kabar? Kita berjumpa lagi di Jurnal Barata. Konflik antara Israel dan Iran yang meletus secara terbuka sejak 13 Juni 2025 telah mencapai eskalasi militer yang paling parah dalam sejarah hubungan kedua negara. Dalam serangan awal yang diluncurkan oleh Israel dengan nama Operasi Singa Bangkit, lebih dari 200 pesawat tempur menyerang ratusan target strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan kediaman pejabat tinggi. Serangan itu menewaskan beberapa tokoh penting seperti Komandan Korps Garda Revolusi Iran, Hossein Salami, dan ilmuwan nuklir Feridun Abbasi. Iran merespons dengan cepat dan keras dengan meluncurkan lebih dari 150 rudal balistik dan 100 drone dalam operasi balasan True Promise 3 yang menghantam sejumlah kota besar Israel dan menimbulkan korban sipil. Hingga 16 Juni 2025, konflik ternyata masih berlanjut dengan intensitas yang lebih tinggi. Serangan udara dan tembakan rudal terus dilancarkan tanpa henti. Hal ini menyebabkan korban tewas di kedua pihak mencapai ratusan orang. Kota-kota seperti Teheran, Tel Aviv, Mashhad, dan Yerusalem mengalami kerusakan besar, sementara dunia internasional menyaksikan dengan cemas. Seruan untuk gencatan senjata dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa hingga negara-negara Teluk seperti Arab Saudi belum membuahkan hasil. Masing-masing pihak bersikukuh pada sikapnya. Israel menyatakan serangan mereka sebagai tindakan preemptif terhadap ancaman nuklir Iran. Sementara Iran sendiri menganggap serangan balasan mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap kedaulatan nasional yang dilanggar secara terang-terangan. Namun, di balik pertukaran senjata dan adu kekuatan militer ini, konflik ini bukan sekedar pertikaian dua negara Timur Tengah. Ia telah menjelma menjadi ajang proyeksi kekuasaan global, terutama antara dua aktor dunia saat ini, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika sebagai sekutu utama Israel merespons cepat dengan pengerahan kekuatan militer tambahan ke kawasan dan mempertegas dukungan strategis dan ideologisnya terhadap Tel Aviv. Di sisi lain, Tiongkok justru mengambil jalur sebaliknya, merespons dengan langkah diplomasi aktif, menyerukan deeskalasi dan menawarkan diri sebagai mediator perdamaian. Mengapa pendekatan kedua kekuatan ini begitu kontras? Dan apa yang menjadi landasan rasional maupun geopolitik di balik perbedaan strategi antara Amerika dan Tiongkok dalam menangani konflik Iran-Israel ini? Dan bagaimana langkah konkret kedua negara setelah peristiwa besar ini dapat mencerminkan paradigma strategis mereka terhadap perdamaian dan keamanan global? Mari kita coba ulas bersama. Konflik yang meletus secara terbuka antara Iran dan Israel pada Juni 2025 menjadi titik balik penting dalam dinamika geopolitik Timur Tengah dan secara lebih luas mencerminkan adanya persaingan antara dua kekuatan global utama abad ke-21, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara ini tidak hanya bersaing dalam aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam paradigma penyelesaian konflik. Amerika, sebagaimana telah berulang kali diperlihatkan, menunjukkan preferensi kuat pada pendekatan militer untuk mempertahankan hegemoni dan memastikan keamanan sekutunya. Sebaliknya, Tiongkok dengan agenda multipolar dan pendekatan berbasis diplomasi ekonomi
lebih memilih solusi damai dan negosiasi multilateral sebagai jalan utama meredakan ketegangan global. Insiden saling serang yang terjadi pada pertengahan Juni 2025 ketika Israel melakukan serangan udara ke wilayah Iran memicu respons cepat Iran untuk membalas dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel. Serangan ini tentu saja menimbulkan korban di kedua pihak dan menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas publik. Oleh karena itu, dunia segera menyaksikan bagaimana dua kekuatan dunia saling merespons, dan disinilah terlihat kontras yang amat tajam. Amerika Serikat misalnya, dalam mengatasi konflik ini, ia mengerahkan dua kapal induk, yaitu USS Nimitz dan Carl Vinson ke Laut Arab. Departemen Pertahanan Amerika juga menempatkan sistem pertahanan rudal Patriot dan terminal pertahanan area ketinggian tinggi di Israel dan negara-negara Teluk, serta menambahkan armada pesawat tanker dan drone pengintai di kawasan tersebut. Gedung Putih bahkan menyatakan dukungan penuh terhadap Israel dan menyebut serangan Iran sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas sekutu-sekutu Amerika di kawasan. Makanya tidak heran jika Amerika menyetujui bantuan militer senilai 8,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 142 triliun rupiah kepada Israel, yang 5,2 miliar atau sekitar 85 triliun rupiah dari jumlah tersebut ditujukan untuk sistem pertahanan udara, termasuk mendukung pengembangan berkelanjutan sistem pertahanan laser berdaya tinggi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski menolak opsi pembunuhan tokoh tinggi Iran karena risiko eskalasi, namun dirinya tetap menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dipertahankan melalui kekuatan. Ini tentu menegaskan pendekatan mereka terhadap setiap konflik. Tapi sebaliknya, Tiongkok menempuh jalur diplomatik yang sangat aktif. Menteri Luar Negeri Wang Yi misalnya dilaporkan langsung menelpon koleganya di Iran dan Israel sehubungan konflik militer yang pecah antara kedua negara. Wang Yi disebut-sebut mengkritik langkah Israel yang dalam tanda kutip melanggar hukum internasional dan mendukung Iran menjaga kedaulatannya. Dalam waktu singkat, Tiongkok kemudian mengeluarkan nota diplomatik resmi yang mengecam penggunaan kekuatan militer oleh Israel dan mengajak kedua pihak kembali ke jalur dialog. Selain itu, Beijing juga menyuarakan hal yang sama di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui duta besarnya Fu Chong, sembari menawarkan fasilitas negosiasi bilateral maupun multilateral. Kedutaan Tiongkok di Israel juga mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, Tiongkok mengusulkan adanya pembentukan Komisi Keamanan Kolektif Timur Tengah yang berbasis di bawah Shanghai Cooperation Organization sebagai alternatif dari dominasi keamanan oleh Barat di kawasan tersebut. Hal ini tentunya memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan yang tidak hanya aktif secara ekonomi melalui proyek Belt and Road Initiative, tetapi juga kian aktif dan agresif dalam memainkan peran geopolitik secara damai melalui pendekatan diplomatik. Perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka teori hubungan internasional. Pendekatan realisme ofensif menempatkan Amerika sebagai kekuatan yang secara alami akan mempertahankan dominasinya dengan menghalangi munculnya kekuatan regional tandingan. Dalam hal ini, Iran dianggap sebagai ancaman tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi arsitektur keamanan yang dibangun Amerika selama beberapa dekade di kawasan tersebut. Amerika juga memiliki ikatan domestik yang kuat terhadap Israel yang dibentuk
oleh pengaruh politik dari kelompok pro-Israel dan narasi moral historis pasca Holocaust. Dengan demikian, mendukung Israel melalui kekuatan senjata merupakan bentuk komitmen ideologis sekaligus strategi hegemonik. Namun sebaliknya, Tiongkok lebih dekat pada paradigma liberal institusionalis yang menekankan pentingnya institusi internasional, diplomasi ekonomi, dan interdependensi. Tiongkok memiliki kepentingan utama dalam kestabilan kawasan demi kelancaran jalur perdagangan dan pasokan energi. Makanya, dalam hal ini, Iran merupakan mitra kunci bagi Tiongkok. Menurut data, pada tahun 2023, ada sekitar 90% dari total produksi minyak mentah Iran yang dibeli oleh Tiongkok. Jumlahnya berkisar di angka lebih dari 1 juta barrel per hari. Adapun 10% sisanya dibeli oleh sejumlah negara lain. Tentu ini membuktikan jika Tiongkok merupakan pembeli terbesar minyak Iran. Sementara data terbaru juga menunjukkan aliran minyak mentah dan kondensat dari Iran ke Tiongkok hanya sekitar 1,1 juta barrel per hari pada bulan Mei yang lalu, sekitar 1/5 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan ini akibat sanksi dari Amerika ke Iran. Meski demikian, perusahaan energi dan teknologi besar Tiongkok seperti Sinopec, Huawei, dan CATL tetap menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan Iran. Karenanya, pendekatan diplomasi bukan hanya soal citra, tetapi juga perlindungan atas kepentingan ekonomi jangka panjang. Nah, jika kita analisa kedua pendekatan ini lebih dalam, hal ini menunjukkan bahwa ternyata preferensi Amerika terhadap pendekatan senjata sangat erat kaitannya dengan struktur militernya yang global dan industri pertahanan domestiknya yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri. Data dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah eksportir senjata terbesar di dunia dengan pangsa 43% dari total ekspor senjata global. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm juga menyebut Amerika mengirimkan senjata ke 107 negara antara tahun 2020 hingga 2024, dan Timur Tengah adalah salah satu pasar utamanya. Makanya, dalam setiap konflik berskala menengah seperti Iran dan Israel, memberi alasan bagi kelanjutan ekspor senjata dan pengaruh militer Amerika. Sebaliknya, Tiongkok lebih mengutamakan stabilitas jangka panjang. Karena tidak memiliki pangkalan militer tetap di Timur Tengah, Beijing harus bergantung pada cara-cara koersif untuk menjaga kepentingannya. Strategi ini tentunya melahirkan apa yang disebut oleh beberapa akademisi sebagai Beijing Konsensus, yakni pengaruh melalui pembangunan dan diplomasi, bukan intervensi bersenjata. Dalam konteks konflik Iran-Israel, hal ini sangat terlihat. Amerika memilih pendekatan peace through strength, sedangkan Tiongkok memilih stability through cooperation. Yang satu menanggapi agresi dengan kekuatan, yang lain merespons dengan forum dialog dan konsensus internasional. Namun, efektivitas kedua pendekatan ini tidak bisa dinilai hanya dari sisi jangka pendek. Ketika Israel dan Iran sama-sama mengalami kerugian besar, termasuk korban sipil dan kerusakan infrastruktur, maka tekanan internasional pun juga meningkat. Beberapa negara Eropa kita tahu mulai mendukung inisiatif Tiongkok untuk perundingan damai karena khawatir konflik ini akan berdampak pada krisis energi dan migrasi. Sementara di dalam negeri Amerika sendiri, sebagian kalangan, terutama generasi mudanya dan kelompok progresif, mengkritik pendekatan militeristik yang dianggap usang dan hanya memperpanjang penderitaan.
Indonesia dan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga ikut terdampak secara tidak langsung. Selain tekanan energi dan keamanan, posisi politik juga menjadi rumit. Bahkan beberapa negara seperti Filipina misalnya menunjukkan dukungan kepada Amerika, sedangkan negara-negara seperti Indonesia lebih mendukung pendekatan damai dan mendukung inisiatif diplomatik Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Israel-Iran bukan hanya konflik dua negara, tetapi juga medan representasi dari model penyelesaian konflik yang berbeda di panggung global. Selain perbedaan pendekatan, tujuan strategis kedua negara juga berseberangan. Amerika Serikat memiliki kepentingan jangka panjang untuk mempertahankan fragmentasi politik di Timur Tengah dengan menjaga kawasan tetap terpecah dan bergantung pada bantuan militer serta dukungan politik dari Washington. Amerika dapat terus mempertahankan dominasinya atas sumber daya energi dan rute perdagangan strategis di wilayah tersebut. Pendekatan divide et impera ini telah lama menjadi strategi geopolitik Barat dalam mengamankan keunggulannya. Sebaliknya, Tiongkok justru berkepentingan untuk menjaga stabilitas dan integrasi regional di Timur Tengah. Stabilitas kawasan sangat penting bagi kelancaran proyek-proyek besar Tiongkok seperti Belt and Road Initiative, terutama yang melibatkan pelabuhan, jalur pipa energi, dan infrastruktur digital. Itulah mengapa Beijing mendorong pembentukan blok kerjasama regional dan memperkuat konektivitas antar negara Timur Tengah. Dalam visi Tiongkok, perdamaian regional bukan hanya idealisme politik, tetapi prasyarat ekonomi global yang stabil. Oleh karena itu, konflik Israel-Iran pada akhirnya telah menjadi medan proyeksi kekuatan dua kutub global yang saling berseberangan. Yang satu mengandalkan senjata dan tekanan militer, dan yang lainnya mengandalkan diplomasi, konsensus, dan pembangunan. Bukan tidak mungkin di masa depan keamanan global akan ditentukan oleh siapa yang paling efektif dalam mengelola konflik, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan kecerdasan strategis dan kepercayaan internasional. Nah, dengan melihat langkah konkret yang telah diambil, terlihat bahwa dunia internasional menginginkan penyelesaian jangka panjang. Makanya, pendekatan alat Tiongkok yang mengedepankan negosiasi, dialog multilateral, dan pembangunan bersama menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan daripada pendekatan militeristik yang hanya memperpanjang siklus kekerasan. Demikian Jurnal Barata.